Selamat bertemu kembali di Yo Belajar Matematika. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari lanjutan teorema Pythagoras, yaitu penerapan teorema Pythagoras untuk menyelesaikan masalah. Teorema Pythagoras banyak diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan ini kita akan membahas penerapan teorema Pythagoras dalam menyelesaikan masalah. Kita mulai dengan soal ke-1, menentukan jarak antara titik A 1,5 dan titik B 7,-3. Pertama kita gambar dulu titik A dan titik B pada koordinat kartesius. Berikutnya kita tarik garis tegak dari titik A dan titik B berpotongan di satu titik, misal titik C. Panjang AC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 satuan. Dan panjang CB 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 satuan. Garis AB adalah sisi miring pada segitiga ABC. AB kuadrat sama dengan AC kuadrat 8 kuadrat 64 ditambah CB kuadrat 6 kuadrat 36. 64 tambah 36 sama dengan 100. AB sama dengan akar 100 sama dengan 10. Atau cara kedua, tanpa menggambar pada koordinat kartesius, AB kuadrat sama dengan X2 7 dikurang X1 1 pangkat 2 ditambah Y2 negatif 3 dikurang Y1 5 pangkat 2. 7 kurang 1 6, 6 kuadrat 36 ditambah negatif 3 dikurang 5 negatif 8, negatif 8 pangkat 2 64. 36 tambah 64 sama dengan 100. AB sama dengan akar 100 sama dengan 10. Jadi jarak antara titik A dan titik B adalah 10 satuan. Soal kedua, sebuah kubus memiliki panjang sisi 6 cm. Ditanyakan panjang diagonal sisi dan panjang diagonal ruang kubus tersebut. Yang A menghitung panjang diagonal sisi. Semua diagonal sisi kubus sama panjang. Kita akan menghitung panjang diagonal sisi BE. BE sisi miring pada segitiga ABE. BE kuadrat sama dengan AE kuadrat 6 kuadrat 36 ditambah AB kuadrat 6 kuadrat 36. 36 tambah 36 72. BE sama dengan akar 72. Tidak ada akar kuadrat dari 72. Disederhanakan menjadi akar 36 kali 2. 72 dari 36 tambah 36. Akar 36 6. Akar 2 tetap. Tidak ada akar kuadrat dari 2. Hasilnya 6 akar 2. Yang B menghitung panjang diagonal ruang. Semua diagonal ruang kubus sama panjang. Kita akan menghitung diagonal ruang CE. CE sisi miring pada segitiga BCE. CE kuadrat sama dengan BE kuadrat 72 ditambah BC kuadrat 6 kuadrat 36. 72 tambah 36 108. CE sama dengan akar 108. Tidak ada akar kuadrat dari 108. Disederhanakan menjadi akar 36 kali 3. Akar 36 6. Akar 3 tetap. Hasilnya 6 akar 3. Perhatikan panjang sisi kubus 6 cm. Panjang diagonal sisi 6 akar 2. Dan panjang diagonal ruang 6 akar 3. Kalian bisa menghitung jika panjang sisi kubus 10 cm, maka akan diperoleh panjang diagonal sisi 10 akar 2 dan panjang diagonal ruang 10 akar 3. Jadi jika panjang sisi kubus A, maka panjang diagonal sisi A akar 2
dan panjang diagonal ruang A akar 3. Sedangkan pada balok, panjang diagonal balok misal sama dengan X, maka X kuadrat sama dengan Pi kuadrat ditambah L kuadrat tambah Pi kuadrat. Soal ketiga, sebuah kapal berlayar ke arah utara sejauh 35 km. Kemudian kapal itu berbelok ke arah timur dan berlayar sejauh 12 km. Ditanyakan jarak dari titik keberangkatan kapal ke titik akhir. Di E sisi miring, di E kuadrat sama dengan 35 kuadrat 1225 ditambah 12 kuadrat 144. 1225 tambah 144, 1369. Di E sama dengan akar 1369 sama dengan 37. Jadi jarak dari titik keberangkatan kapal ke titik akhir adalah 37 km. Soal keempat, panjang sisi siku-siku suatu segitiga berturut-turut 4x dan 2x. Jika panjang sisi hipotenusa 4 akar 5, ditanyakan luas segitiga. Jumlah kuadrat sisi siku-siku 4x kuadrat, 4 kuadrat 16, 16x kuadrat, ditambah 2x kuadrat, 2 kuadrat 4, 4x kuadrat, 16x kuadrat tambah 4x kuadrat, 20x kuadrat, sama dengan 4 akar 5 kuadrat, 4 kuadrat 16, dikali akar 5 kuadrat 5, 16 kali 5 80, x kuadrat sama dengan 80 dibagi 24, x sama dengan akar 4 sama dengan 2. Panjang sisi siku-siku 4x, x sama dengan 2, 4 kali 2 8, 2x, 2 kali 2 4. Luas segitiga sama dengan setengah kali alas 8 dikali tinggi 4 sama dengan 16. Jadi luas segitiga adalah 16 cm kuadrat. Soal kelima, perhatikan gambar. Kita akan menentukan nilai A. Segitiga ABC siku-siku di A, berarti BC sisi miring. BC kuadrat sama dengan AB kuadrat 15 kuadrat 225 ditambah AC kuadrat 20 kuadrat 400. 225 tambah 400, 625. BC sama dengan akar 625 sama dengan 25. Berikutnya pada segitiga ABC, panjang sisi-sisinya, sisi terpanjang 25, 20 sisi terpendek 15. Pada segitiga ABD, panjang sisi-sisinya, sisi terpanjang 15, A, sisi terpendek BD. Kita bandingkan panjang sisi-sisinya, 25 per 15 sama dengan 20 per A. Dikalikan silang menjadi 25 kali A, 25A sama dengan 15 kali 20. A sama dengan 15 kali 20, 300. Dibagi 25 sama dengan 12. Perhatikan A sama dengan 15 kali 20 per 25. A adalah panjang AD, 15 adalah panjang sisi AB, 20 panjang sisi AC, 25 adalah panjang sisi BD. Jadi panjang AD sama dengan AB kali AC dibagi BC. Soal ke-6, diketahui limas TABCD dengan alas berbentuk persegi dengan panjang sisi 18 cm dan panjang TR 15 cm. Ditanyakan tinggi limas tersebut. Perhatikan gambar. Tinggi limas adalah TP. TP adalah sisi siku-siku pada segitiga TPR.
sisi miringnya TR. Menghitung tinggi TP kuadrat sama dengan, kita tulis dulu kuadrat sisi miring TR kuadrat 15 kuadrat 225 dikurang PR kuadrat 9 kuadrat 81. PR sama dengan 9 diperoleh dari panjang PR adalah setengah dari panjang sisi AB. Setengah kali 18 sama dengan 9. 225 dikurang 81, 144. TP sama dengan akar 144 sama dengan 12. Jadi tinggi limas adalah 12 cm. Soal ke-7. Sebuah belah ketupat memiliki panjang diagonal 15 cm dan 36 cm. Ditanyakan keliling belah ketupat. Perhatikan gambar. Panjang diagonal BD 15 cm. Panjang BE sama dengan ED. Setengah dari panjang diagonal BD 15 dibagi 2 sama dengan 7,5. Panjang diagonal AC 36 cm. Panjang AE sama dengan EC. Setengah dari panjang diagonal AC 36 dibagi 2 sama dengan 18. Kita akan menghitung panjang sisi BC. BC sisi miring pada segitiga EBC. BC kuadrat sama dengan EB kuadrat 7,5 kuadrat 56,25 ditambah EC kuadrat 18 kuadrat 324. 56,25 ditambah 324 380,25. BC sama dengan akar dari 380,25 sama dengan 19,5. Keempat sisi belah ketupat sama panjang. Jadi keliling belah ketupat sama dengan 4 kali 19,5 sama dengan 78 cm. Demikianlah pembahasan materi penerapan teorema Pythagoras pada pertemuan ini. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya.